wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membuka pelajaran pada hari ini dengan membaca doa. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan semoga hari ini kalian semua hadir. Lanjut pembelajaran kita pada pagi hari ini, misalnya saya jelaskan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang kumpulan lampu lalu lintas. Nah, di dalam kumpulan lampu lalu lintas itu terdapat anggotanya, yaitu anggota merah, ada merah, kuning, dan hijau. Jadi, kalian pasti sudah tahu hari ini kita akan belajar tentang apa. Jadi, tujuan kita belajar pada pagi hari ini yaitu kita belajar tentang materi himpunan. Nah, jadi yang akan kita pelajari tentang menganalisis himpunan, apa saja yang termasuk dalam himpunan itu, contoh himpunan seperti apa, dan anggota-anggota himpunan itu seperti apa. Terakhir, cara mengintegrasikan materi himpunan ke dalam keislaman. Sebelumnya, Ibu, saya mau tanya kepada kalian, ada yang tahu apa itu himpunan? Mari kita sama-sama pelajari. Yang pertama, pengertian himpunan. Nah, himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek yang sudah terdefinisi dengan jelas. Jadi, himpunan itu kumpulan benda-benda atau objek yang telah terdefinisi dengan jelas. Contohnya seperti kumpulan mahasiswa matematika kelas A. Nah, itu berarti sudah terdefinisi dengan jelas, yaitu jenis-jenis himpunan. Nah, himpunan itu terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada himpunan semesta, ada himpunan kosong, himpunan tak kosong, himpunan bagian, dan lain sebagainya. Nah, di sini yang akan saya jelaskan yaitu himpunan kosong dan himpunan tak kosong. Nah, himpunan kosong ialah himpunan yang tidak memiliki anggota. Contohnya seperti kumpulan buah mangga yang rasanya manis. Sedangkan himpunan tak kosong yaitu himpunan yang memiliki anggota. Nah, kita lanjut. Pengintegrasian materi himpunan ke dalam bentuk keislaman. Nah, di sini saya mengambil contoh itu di surat Al-Fatihah ayat 7. Yang berbunyi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang mereka murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Nah, jadi di dalam contoh ayat ini cara pengintegrasiannya saya gunakan diagram Venn, yaitu dia terbagi menjadi 3. Yang pertama, misalnya kita gunakan himpunan semesta. Nah, semestinya sama dengan semua manusia. Sedangkan hancur deh. Nah, kita lanjut yang ketiga yaitu himpunan semesta. Nah, kalian tahu apa itu himpunan semesta? Himpunan semesta atau semesta pembicaraan adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek pembicaraan. Nah, jadi himpunan semesta itu biasa dilambangkan dengan huruf S. Lanjut yang berikutnya yaitu diagram Venn. Nah, apa itu diagram Venn? Diagram Venn adalah salah satu cara himpunan dengan menggunakan gambar. Jadi, diagram Venn ini bisa diartikan sebagai benda ataupun diartikan sebagai sebuah diagram yang di dalamnya termuat gambar yang terkait seluruhnya. Misalnya, kita ambil contoh dari himpunan semesta. Nah, ini contoh diagram Venn. Nah, karena ini himpunan semesta, maka harus dilambangkan dengan S. Misalkan 1, 2, 3, 4.
ini 5, 6, 7. Kita misalkan ini P dan ini Q. Nah, ini disebut dengan diagram Venn karena di dalam anggota himpunan ini sudah termuat semua gambar di sini. Nah, kita lanjut pengintegrasian materi himpunan ke dalam bentuk keislaman. Nah, di sini saya mengambil contoh itu di surat Al-Fatihah ayat ke-7. Yang berbunyi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang mereka murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Nah, jadi di dalam contoh ayat ini cara pengintegrasiannya saya gunakan diagram Venn, yaitu dia terbagi menjadi 3. Yang pertama, misalnya kita gunakan himpunan semesta. Nah, semestanya sama dengan semua manusia. Sedangkan lanjut pengintegrasian materi himpunan ke dalam keislaman. Yang pertama, analisis sesuai dengan integrasi dengan nilai-nilai keimanan kembali sehingga siswa dapat mengikuti. Nah, kita lanjut sifat-sifat himpunan. Di dalam materi himpunan itu terdapat beberapa sifat. Di antaranya kita cuma sebutkan, yaitu yang pertama sifat identitas, yang kedua sifat independen, yang ketiga ada sifat komutatif, asosiatif, dan sifat distributif. Nah, kita lanjut pengintegrasian materi himpunan ke dalam bentuk keislaman. Nah, di sini saya mengambil contoh itu di surat Al-Fatihah ayat ke-7. Yang berbunyi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, di dalam surat Al-Fatihah ini merupakan surat pertama Al-Quran yang setiap hari kita baca dalam setiap sholat. Bahkan sholat dikatakan tidak sah ketika seorang tidak membaca surat Al-Fatihah. Hal ini menandakan bahwa surat ini sangat penting untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada ayat ini, keimanan yang dapat diambil dalam manusia dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, orang-orang yang diberi nikmat. Yang kedua, orang-orang yang dimurkai. Dan yang ketiga, orang-orang yang sesat. Dari ayat tersebut dapat diintegrasikan dalam materi himpunan dalam pembelajaran matematika yang dinyatakan dalam diagram Venn. Jadi di sini saya akan memberi contoh dalam bentuk diagram Venn. Nah, di sini kita misalkan A, ini B, nah ini adalah C. Jadi keterangannya yaitu sudah kita ketahui A itu S ini semua manusia. Nah, sedangkan yang A orang-orang yang diberi kenikmatan, yang B ini orang-orang yang dimurkai, dan C itu orang-orang yang sesat. Dari gambar diagram Venn di atas dapat kita ambil dua konsep dalam himpunan. Nah, yang pertama, hubungan himpunan A, hubungan himpunan B dengan himpunan C. Dari gambar diagram Venn di atas sangat luas bahwa semua anggota dalam himpunan B
yaitu orang yang dimurkai, merupakan himpunan bagian dari himpunan C, yaitu orang yang sesat. Jadi himpunan B dengan himpunan C ini merupakan himpunan bagian. Karena kenapa sampai dikatakan himpunan bagian? Karena ini himpunan B sudah membagi menjadi himpunan C. Secara keimanan sangat jelas bahwa setiap orang yang dimurkai oleh Allah pasti mereka termasuk golongan orang-orang yang sesat. Maka secara matematis dapat disimbolkan dengan, jadi dalam matematika itu dapat disimbolkan dengan B bagian dari himpunan C dapat atau subset dari C. Hal ini dapat diterapkan dalam konsep himpunan bagian dalam notasi pada himpunan. Hal ini sesuai dengan pendapat Cendekiawan 2014 yang menyatakan bahwa himpunan bagian merupakan suatu himpunan yang sebagian anggotanya merupakan anggota pada himpunan lain. Jadi yang B dan C ini disebut dengan himpunan bagian. Sedangkan untuk yang berikut yang B, hubungan himpunan A dengan himpunan B dan C. Jadi yang berikut ini hubungan himpunan A dengan himpunan B dan himpunan C. Secara keimanan dapat diambil hikmah bahwa jika kita termasuk ke dalam kelompok manusia yang dimurkai oleh Allah, pasti akan menjadi manusia sesat lantaran tidak diberi nikmat oleh Allah yang berupa keimanan. Selanjutnya kita dikaitkan dalam pembahasan himpunan dalam matematika. Hubungan dari dua himpunan tersebut merupakan himpunan B dan himpunan C, bukan merupakan anggota himpunan A. Dengan demikian dapat dinyatakan dalam simbol dalam operasi himpunan, yaitu jadi kita nyatakan dalam bentuk matematika atau operasi himpunan, yaitu A C sama dengan B, yang dinyatakan bahwa A yang memiliki makna lawan dari orang yang diberi petunjuk makna, maka dia merupakan orang-orang sesat. Hal ini sesuai dengan pendapat Sing Songong yang menyatakan bahwa komplemen dalam himpunan adalah yang anggotanya merupakan anggota semesta yang bukan anggota himpunan itu. Jadi anggota himpunan A ini bukan bagian dari himpunan B dan himpunan C. Karena anggota dari himpunan A tadi anggota orang-orang yang diberi kenikmatan, sedangkan B dan C ini orang-orang yang dimurkai dan yang sesat. Terakhir, kesimpulan dari uraian di atas, dalam surat Al-Fatihah dapat disimpulkan bahwa orang yang memiliki keimanan dalam dirinya akan mendapatkan kenikmatan baik dari dunia maupun di akhirat. Baik, untuk sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya akan memberi tugas kepada kalian, di mana tugas itu adalah kalian harus merangkum dari beberapa poin penting dari materi yang telah kita pelajari itu, dan minggu depan akan dikumpulkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.